strong. Kalau ketemu lagi ya udah lama nggak bikin-bikin beginian pun iseng aja sih dan materinya kan gampang ya tapi sering banget ditemuin dan mungkin banyak orang yang bisa juga ya orang awam pun bisa menata laksana sendiri gitu. Nah kita akan bahas perbedaan antara kalus dan klafus. Perbedaannya apa sih? Nah kalau klafus itu kan kalau bahasa awamnya adalah mata ikan. Mata ikan ini sering banget ditemukan di telapak kaki. Cuman dia bisa juga terjadi di tempat-tempat lain. Nah bentuknya kalau orang nyebut bisa kayak bulan, bisa kayak mata ikan, makanya namanya mata ikan, ya kan. Nah, terus itu di bagian tengahnya ada bagian yang keras, dan kadang kulit di sekitarnya itu radang. Sering juga ini disertai dengan nyeri, makanya menurunkan kualitas hidup. Nah, kalau kalus itu apa? Kalus itu kalau bahasa awamnya adalah kapalan. Biasanya juga ditemukan di kaki, bisa juga di tangan. Kadang kalau orang rajin, terus suka nulis ya, nah itu ada di bagian yang kena tempat pensilnya atau pulpennya, itu juga bisa mengalami si kalus ini. Terus bisa juga di jari tumit, di jari, di tumit, dan di tempat lain. Terus area ini biasanya yang terkena tekanan dan gesekan yang berlebihan dan berulang. Nah, untuk kalusitis itu dibagi jadi dua. Kayak tadi kita udah bahas, kalus dan pafus. Nah, kalau kalus itu dibagi jadi dua. Ada yang lokal, jadi ada di satu titik aja, seperti pada gambar yang ini. Terus bisa juga dia bersifat diffuse. Nah, lokal atau diffuse. Nah, yang diffuse ini biasanya pada orang-orang yang bekerja keras, kerja keras, semua orang kerja keras ya, yang bekerja berat, contohnya tukang bangunan, tukang batu. Nah, kalau yang lokal biasanya pada mahasiswa, ya contohnya, yang dia kalau rajin nulis, tadi ya, di bagian digitalnya, di interdigital atau digitalnya, kadang ada kalusnya, karena keseringan untuk memencet pensil atau pulpen. Sedangkan kalau klafus atau mata ikan, klafus ya, itu kita bisa bedakan lagi menjadi digital hard form. Jadi ada di digital, di jari, dan dia keras. Ada juga yang soft. Nama lainnya adalah clavus durum. Durum itu keras atau clavus mole. Mole itu yang soft. Nah, itu cuma beda di tampilan klinisnya aja. Untuk tata laksananya nanti sebenarnya sama aja. Atau clavus maksudku. Kalau clavus dia tuh punya central cord. Nah, jadi dia bentukannya adalah ada penebalan epidermis di sana, terus di tengahnya ada titik tengahnya atau central core-nya atau radix. Nah, radix ini nanti dia akan ngegencet syaraf-syaraf ujung syaraf yang ada di kaki mungkin ya, makanya akan terjadi nyeri. Nah, terus kalau halus dia kan homogen, penampakannya homogen. Nah, makanya dia nggak ada titik tengahnya, namanya makanya bukan mata ikan. Beda lagi kalau word. Kalau word di kaki kan dia bisa pelana juga ya, nanti bisa dibedakan dari penampakannya. Kalau baris itu kan banyak N arteriesnya, makanya di sana kalau mamanya mau dikerok dikit gitu, nanti dia kan ada perdarahannya. Dia sama-sama nyeri ya. Apa sih yang bisa menyebabkan paus dan clavus? Kita bisa membedakan menjadi dua faktor. Faktor ini bisa ada faktor ekstrinsik yang dari luar yang bisa kita modify, bisa dimodif. Ada juga faktor intrinsik, faktor dari dalam atau sudah tidak bisa kita modifikasi lagi. Cuma kita kadang bisa membantunya ya agar tidak menjadi lebih parah lagi. Nah, faktor ekstrinsik ini yang pertama dari kebiasaan memakai sendal atau sepatu. Sendal atau sepatunya yang tidak cocok untuk kaki, tidak cocok untuk ukuran kaki. Jangan sekarang kan semuanya serba private. Jadi setiap orang punya ukuran kaki sendiri, jadi bisa milih sepatunya sendiri, ya. Terus beratnya aktivitas. Contohnya tadi ya, kalau ada pekerja berat, kadang lebih banyak halusnya. Atau pada atlet itu kan kadang memakai sepatunya dipakai itu terus, dipakainya lama, durasinya lama kan, frekuensinya banyak berulang-ulang, jadi terjadi mikrotrauma yang banyak. Kedua faktor tadi bisa menyebabkan yang namanya mikrotrauma. Nah, mikrotrauma ini adalah suatu trauma mekanik sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada skin barrier di epidermis. Di epidermis itu di bagian yang teratas ini, epidermis. Nah, karena ada mikrotrauma, adanya trauma, otomatis kan ada sitokin inflamasi yang meningkat karena di sana ada inflamasi, sitokin proinflamasinya meningkat dan dia ngumpul ke epidermis. Kalau sudah terjadi sitokin proinflamasi ini, maka akan terjadi penebalan dari stratum corneum karena dia terus membelah, jadi terjadi proliferasi. Niatnya untuk melindungi atau untuk menutupi si mikrotrauma agar dia sembuh traumanya, ya. Tetapi karena traumanya atau mikrotraumanya terus terjadi, maka skin barrier-nya belum sempat diperbaiki, tapi proliferasinya terus terjadi. Jadi terjadilah hiperplasia epidermis. Nah, titik
Baliknya ada di sini untuk membedakan antara clavus dan juga callus. Kalau clavus atau mata ikan, traumanya ini terpusat di satu titik. Jadi kalau mamanya ada kaki nih, nah traumanya tuh nitiknya di sini kok. Nah, jadi nanti resultannya itu dari satu titik yang akan menjadi inti atau keratin plak. Jadi nanti keratin yang akan hiperplasia yang akan ngumpul di satu titik menjadi radix. Radix ini bisa menusuk si papila dermis. Papila dermis kan ada di sini banyak persyaratan ya. Ada syaraf-syaraf yang eh, peka terhadap tekanan, peka terhadap nyeri, peka terhadap sentuhan, dia kan tergencet, maka terjadilah nyeri. Nah, sedangkan kalau umpamanya kalus, traumanya itu merata. Jadi kalau di kaki, dia sering jalan, pakai sepatunya yang kurang tepat buat dia, di sini nanti akan terjadi mikrotrauma yang merata. Nah, kadang tidak disertai nyeri, tapi kadang juga ada nyeri kalau mamanya ada inflamasi bisa jadi inflamasi masih aktif, jadi masih sering misal jalan 10 kilo gitu. Terus kakinya panas karena di aspal yang panas. Nah, itu nanti kalusnya bisa merata dan nyeri karena masih ada peradangan. Untuk tata laksananya nanti tergantung dari klinisnya dan ketersediaannya. Kalau umpamanya ada di klinik gitu atau di rumah sendiri, nggak mau ke klinik gitu, bisa beli silikon pad, digital pads. Jadi kalau yang kondelnya di sini menonjol, bisa di sini dikasih padding. Termasuk orang-orang yang suka pakai heels, nanti bisa pakai padding di bagian sini ya. Atau orang yang suka nulis, nanti di bagian jarinya bisa dikasih padding dulu di sekitarnya ya. First line-nya sebenarnya itu untuk mengurangi mikrotraumanya. Nah, gimana kalau sudah terjadi dan itu nyeri sehingga menyebabkan penurunan dari morbiditas pasien gitu? Kita bisa pakai cara topikal atau surgical. Kalau topikalnya kan kita pakai keratolitik yang isinya nanti bisa 40% salicylic acid atau 40% urea cream. Bahkan ini lama ya. Ada pasien itu hampir semuanya nggak sabaran ya. Belum seminggu dipakai udah balik lagi kok nggak ada pengaruhnya. Padahal makanya belum beli sama aja. Sedangkan kalau surgical ini kalau kita pakai eksisi yang tadinya pelapus gini ya, ini ada matanya atau radiksnya, terus kita hilangkannya kan dia sampai area yang sehat. Jadi nanti ada perdarahan yang banyak, nyerinya juga ada, jadi semua menambah morbiditas. Sembuhnya juga belum pasti lebih bagus, untuk rekurensinya juga belum pasti nol atau tidak terjadi rekurensi. Apalagi kalau masih terjadi mikrotrauma atau karena ada deformitas. Nah, apa sih bagian yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama kita bisa melakukan digital padding untuk faktor-faktor intrinsik yang tidak bisa kita hindari. Nah, yang kedua adalah menghindari faktor ekstrinsiknya. Yang ketiga, kalau pada pelapis, kita bisa melakukan removing central core-nya. Nah, di sini kan ada central core atau radiksnya tadi, keratin plaque. Nah, kita bisa sempat pakai ethyl chloride ya, ethyl chloride yang pakai olahraga itu bisa. Jadi nggak usah pakai anestesi yang lidocaine, nah itu nggak usah, nggak apa-apa. Bisa kok nanti kita crop aja. Sebenarnya nggak usah pakai anestesi juga nggak apa-apa karena nggak sakit. Nanti di crop, di crop, di crop, di crop sampai si keratin plaknya kelihatan. Kalau keratin plaknya udah kelihatan, kita bisa cungkil keratin plaknya, terus kita ratakan lagi. Nah, ini bisa rekurensinya memang bisa terjadi, cuman kan dilakukannya juga gampang, dan, tapi harus bersih ya, jadi tetap harus pakai mesh yang bersih, jadi lebih baik tetap ke puskesmas atau klinik gitu. Mereka bisa kok, insya Allah. Terus kalau umpamanya kalus, mana nanti kita bisa trimming yang reguler. Jadi ini ada kalus nih, nanti di crop aja. Cuma ngeroknya kan tetap harus pakai mesh yang steril. Karena kalau nggak steril, di sini banyak mikrotraumanya. Namanya udah ada mikrotrauma, udah ada sitokin inflamasi tinggi. Kalau kita pakai alat-alat yang kotor, nanti bisa terjadi penyakit yang lain, bisa tetanus, bisa infeksi sekunder. Nah, itu kan menambah mobilitas lagi. Jadi lebih baik ketemu sama dokter secara langsung. Mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kali ini ya. Ini cuman karena lagi iseng, WhatsApp-nya lagi down, kita bikin video. Oke, next time kita akan bikin lagi ya yang lebih seru. Mungkin Anda yang mau usul, kita mau bahas apa, kita bahas bareng. Dan yang mau ngajak diskusi, bisa ke kolom komen ya. Bye.